guys, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Di video kali ini kita akan belajar tentang penyelenggaraan perizinan tenaga medis atau tenaga kesehatan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi di buku panduan ini akan dijelaskan bagaimana sih proses perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam bentuk SIP atau surat izin praktek. Perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan ini ada di pasal 263 tentang surat izin praktek, di mana tenaga medis dan tenaga kesehatan tertentu wajib memiliki izin yang diberikan dalam bentuk SIP atau surat izin praktek. Persyaratan SIP harus memiliki STR dan tempat praktek. SIP diterbitkan oleh Pemda, kabupaten atau kota tempat tenaga medis atau nakes menjalankan praktiknya. Dalam kondisi tertentu, Menteri dapat menerbitkan SIP. SIP tenaga medis dan tenaga kesehatan WNI berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Persyaratan perpanjangan SIP meliputi STR, tempat praktik, dan pemenuhan kecukupan SKP. Jadi sekarang untuk memperpanjang SIP itu hubungannya dengan SKP. Kalau sebelumnya untuk perpanjang STR harus punya SKP cukup. Sekarang STR kan sudah seumur hidup. Jadi SKP sekarang itu gunanya untuk memperpanjang surat izin praktek atau SIP. Pengelolaan pemenuhan kecukupan SKP dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Ini dalam bentuk SKP platform. Kemudian ketentuan peralihan SIP yang sudah terbit dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya SIP. Penerbitan SIP yang telah selesai diproses verifikasi dan memenuhi persyaratan diselenggarakan segera dan dinyatakan berlaku sampai dengan berakhirnya SIP. Penerbitan SIP masih dalam proses awal sebelum proses verifikasi disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Kemudian ada lagi SE atau surat edaran Menkes nomor HK02.01-Menkes-6-2024 tentang penyelenggaraan perizinan pasca Undang-Undang 17 tahun 2023. Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan mengajukan permohonan penerbitan SIP atau perpanjang SIP yang sudah habis masa berlakunya dapat mengajukan permohonan penerbitan SIP kepada Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten atau Kota, atau Kepala Dinas PTSP, daerah atau kota, di mana tempat tenaga medis dan nakes dalam menjalankan praktiknya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau PTSP menerbitkan SIP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi yang memverifikasi ini Dinas Kesehatan, yang menerbitkan adalah PTSP. PTSP adalah perizinan terpadu satu pintu. Jenis permohonan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan ini ada jenisnya dan juga persyaratan, di mana untuk SIP yang baru SIP baru ini syaratnya cuma STR dan surat keterangan tempat praktek. Kalau SIP yang perpanjangan itu harus ada SKP ya. Kita cari ini ya, bukti kecukupan satuan kredit profesi. Ini untuk SIP yang proses perpanjangan, SKP-nya harus tercukupi. Proses penerbitan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi. Ini menggunakan aplikasi MPP digital. Ini sudah diterapkan kok pakai perizinan menggunakan aplikasi MPP digital. Ini cara untuk melihat apa itu kecukupan SKP. Kemudian ada standarnya format surat izin praktek. Digit awal menandakan tenaga medis atau tenaga kesehatan.
Selanjutnya setelah kita belajar standar format surat izin praktek atau SIP ini dari kabupaten kota, tahun terbit SIP, bulan terbit, dan nomor unik yang diterapkan oleh PTSP ya. Ini standarisasi format surat izin praktek. Nah, ini nomornya ya. Nomor dalam bentuk kode medis atau tenaga kesehatan. Kalau tenaga kesehatan N ya, kalau tenaga medis M. Kabupaten atau kota ini tahun terbit SIP, bulan terbit. Jadi nomornya itu sudah sama kodenya ya, satu Indonesia, pola-polanya itu. Kemudian menggunakan poin menyesuaikan dengan regulasi perizinan masing-masing daerah. Ini contohnya ya, contohnya SIP yang diterbitkan oleh DPM PTSP. Tidak diperlukan salinan STR untuk perizinan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau Dinas PTSP dapat memanfaatkan portal sisdmk.kemkes.go.id. Jadi sudah terintegrasi data-data yang ada di SisDMK itu sudah terintegrasi ya. Penggunaan user eksekutif untuk DPM PTSP dan update data untuk tempat praktek mandiri melalui SisDMK. Untuk alurnya ya, alurnya ini kalau non praktek mandiri misal nih, prakteknya di puskesmas, jadi lapor ke Fasiankes tempat kerja. Nanti admin dari Fasiankes ini mengupdate data tenaga medis atau tenaga kesehatan yang akan melakukan praktek ini. Datanya dimasukkan, STR, ijazah, diisi datanya, tanggal lulus, tahun lulus, nomor ijazah. Data tersebut akan masuk di SisDMK. SisDMK ini dilakukan pengecekan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Apabila praktek mandiri, langsung lapornya ke Dinkes atau Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota ya. Nanti dibuatkan SisDMK. Pokoknya data awal itu harus masuk SisDMK terlebih dahulu. Sudah selesai. Untuk login isi SisDMK ini ya sudah pernah buat videonya ya. Jadi tampilan dashboard SisDMK seperti ini untuk user eksekutif ini tapi ini. Pembuatan akun SisDMK untuk DPM PTSP. Nah, ini tidak usah dipelajari ini karena sudah masuk ranahnya PTSP, ranahnya kita. Jadi SisDMK PTSP ini memverifikasi data-data yang masuk di SisDMK dari Dinas Kesehatan. Data di SisDMK Dinas Kesehatan diambil dari data-data Fasiankes yang diupload oleh admin. Ya, selesai. Baik, selesai sudah belajar kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.